Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua, salam sejahtera. Semoga kita diberi kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya akan melakukan presentasi untuk review jurnal berdasarkan syarat untuk melakukan ujian tengah semester pada penulisan karya ilmiah. Mungkin boleh dipresentasikan dari jurnal yang saya ingin review. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan jadi inti dari pembahasan yang akan saya lakukan. Yang pertama ialah untuk soal pertama, jelaskan komponen yang ada di abstrak. Yaitu yang pertama, A. Identifikasi isi abstrak dan kejelasan apa saja yang dibahas seperti latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Kalau misalnya kita lihat di dalam jurnal yang saya ingin review, boleh didekatkan pada abstrak ke bawah, tolong ke bawah. Nah, di sini abstraknya sebenarnya sudah bagus, kaidah semuanya sudah terpenuhi penulisannya, seperti komponen latar belakang, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan atau serta harapannya. Itu semuanya sudah mencakup dalam artikel ini. Lalu kalau misalnya kita bahas yang ke B, apakah abstrak mencakup keseluruhan inti dari artikel? Jelaskan pendapat Anda. Pendapat saya, abstraknya ini sudah mencakup unsur utama seperti latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan harapan atau kesimpulan umum. Namun penjelasan dari hasil dan kesimpulan ini masih bersifat umum, tidak menyebutkan detail hasil uji coba atau evaluasi sistem, manfaat konkret yang diperoleh setelah implementasi sistem tersebut, seperti itu. Lalu saya beralih ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan komponen yang ada di latar belakang artikel tersebut. Yang pertama, jelaskan isi dari latar belakang seperti masalah yang diangkat, urgensi penelitian, dan tinjauan pustaka dan tujuan penelitian. Ini kalau saya lihat penulis ini mengidentifikasi masalah utama yang terjadi di Megara Hotel itu sudah lengkap. Ada tinjauan pustakanya. Boleh ke atas lagi, Ki. Ke atas, Ki. Nah, ya. Nah, boleh ke atas. Ya, dan ada tujuan penelitian. Lalu yang pertanyaan ke B, bagaimana latar belakang ini membantu pembaca memahami pentingnya penelitian? Berikan komentar Anda. Balik lagi, Ki, yang ke paling atas, Ki. Nah, di sini. Paling atas, Ki, di atasnya pendahuluan. Di atas lagi. Atas. Nah, di sini latar belakang pada jurnal ini sangat membantu membaca untuk memahami konteks, ya kan? Penulis menjelaskan secara nyata permasalahan yang ada di lapangan, pengkajian manual, ketidaktepatan data, dan kurangnya transparansi. Disajikan dengan alasan yang sistem ini dibuat itu kenapa. Nah, ini cukup bagus nih. Latar belakangnya juga menggabungkan teori SDM dan teknologi informasi dengan permasalahan praktis di dunia kerja. Penjelasannya sistematis dan ini menurut saya oke banget sih gitu kan. Kalau misalnya kaidah-kaidah yang saya pelajari dengan teori yang misalnya diterapkan dalam review pada latar belakang ini sepertinya sudah cukup oke sih kalau misalnya komentar saya. Lalu saya berangkat pada nomor 3, jelaskan komponen yang ada di metodologi penelitian. Nah, kita berangkat, Ki, ke metodologi penelitian, Ki. Ya, yang pertama ditanyakan, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam metodologi seperti desain, penelitian, alat yang digunakan, teknik pengumpulan, dan metode analisis. Nah, di sini desain penelitian atau analisis kebutuhan di sistem, penulisan kode progres. Nah, semuanya itu sebenarnya lengkap. Yang dimana dicakup dan digunakan adalah metode waterfall yang terdiri dari beberapa tahapan seperti yang sudah ada di gambar tersebut gitu kan.
ada analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode, dan ini semuanya sebenarnya lengkap. Bahkan ada alat yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis. Lalu yang jadi komentar itu yang B, apakah metodologi ini sudah cukup jelas dan sesuai dengan penelitian? Berikan pandangan Anda. Kalau misalnya dalam keseluruhan, boleh dikebawain Ki lagi Ki ke metode. Nah, atas. Nah, ini tuh sudah cukup lengkap dari apa yang saya pelajari gitu kan, kejelasan dan kesesuaian metodologi. Di sini sudah lengkap dan sesuai dengan apa yang saya pelajari pada perkuliahan metode penulisan karya ilmiah yang digunakan dalam jurnal cukup jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian untuk merancang dan membangun sistem informasi bergajian berbasis web yang ada beberapa alasan. Pertama, itu pemilihan metode waterfall, teknik pengumpulan data, wawancara, itu dicakup dalam metodologi penelitian dengan jelas dan terpampang rapi. Lalu yang keempat, di sini jelaskan tempat publikasi artikel dan jenis style citasinya. Sebutkan nama jurnal, akreditasi Sinta, dan tahun publikasi. Karena di sini saya minta teman untuk melakukan reviewnya, jadi di sini saya jelaskan secara lisan saja. Informasi publikasi artikel, nama jurnalnya itu Ekonom, Jurnal Ekonomi. Tahun publikasinya itu 2020, volume 2, nomor 2, halaman 65-76. Lalu cari tahu dan jelaskan apa jurnal tersebut mencantumkan biaya publikasi, jika ya berapa. Nah, sayangnya jurnal yang saya muat tidak ada informasi publik yang saya temukan yang menyebutkan biaya publikasinya itu ada atau tidak gitu kan. Berapa minimal skor plagiarisme disertakan untuk publikasi di jurnal tersebut. Lagi-lagi di sini jurnalnya saya tidak menemukan minimal skor plagiarisme mengenai persentase toleransi plagiarisme pada jurnal kali ini. Apa style citasinya? Mungkin saya bisa bahas yang ini. Mungkin boleh dicari Ki citasinya Ki. Ke bawah. Nah, kalau misalnya style yang saya lihat di sini adalah menggunakan gaya apa? Citasinya itu penulisannya seperti penulis, tahun, dan dalam tanda kurung. Nah, ini yang kelima, bandingkan artikel yang sudah Anda jelaskan dengan artikel yang ditulis. Boleh Ki pindah ke artikel saya Ki? Ya, artikel ini sebenarnya belum selesai saya buat sepenuhnya, masih ada beberapa hal kesalahan. Kalau misalnya dari struktur artikel, boleh secara sekilas ke paling bawah gitu kan, secara sekilas. Ya, lagi, boleh. Lagi. Nah, boleh balik ke atas lagi, Kiki. Misalnya bandingkan struktur isi dan kualitas artikel yang dipilih dengan artikel saya sendiri, itu strukturnya sudah agak mirip nih. Yang pertama itu judul abstrak, pendahuluan, komponen artikel, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pusaka. Artinya apa? Artinya artikel saya dan artikel yang saya review itu sudah mengikuti kaidah penulisan yang sesuai dengan apa yang jadi standar sekarang gitu kan. Lalu kalau misalnya perbandingan isi dan cakupan, isinya tuh sama gitu kan. Objek penelitian, lingkungan sistem, pendekatan teknologi, metode pengembalian, kedalaman analisis, nilai tambah, dan penelitian. Mungkin kalau misalnya dibandingkan keduanya secara keseluruhan, kalau misalnya dilihat dari kualitas akademik, kesimpulan perbandingan, keduanya mengikuti format ilmiah standar, abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Artikel saya lebih modern dan mengikuti gaya JSAI yang berorientasi pada penelitian terapan. Artikel saya memiliki cakupan lebih luas dan kompleks, mencakup integrasi fitur penggajian, evaluasi SDM, sedangkan jurnal Sianturi terbatas pada penggajian dan absensi saja. Nah, kualitasnya artikel saya lebih unggul dari sisi kepembaruan teknologi, referensi, tetapi perlu memperkuat aspek metodologi, alat analisis, pengujian sistem, dan kuantitatif hasil implementasi. Kalau misalnya kita disuruh identifikasi nih, yang terakhir,
identifikasi kekurangan pada artikel Anda dan jelaskan apa saja yang perlu diperbaiki agar artikel Anda dapat lebih. Lalu kalau misalnya saya lihat secara keseluruhan artikel saya ini format penulisannya masih tampak seperti draft, tidak ada penomoran sistematis antar bagian, beberapa tabel gambar dan keterangan belum diberi nomor sumber format ilmiah, abstraknya masih kurang padat, belum menjelaskan hasil numerik atau evaluasi sistem. Mungkin kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada